afiah itu dengan sehat, sehat wal afiat, sehat wal afiat. Apakah itu afiah? Afiah itu adalah kemampuan beribadah seseorang dalam keadaan yang berlawanan, dalam keadaan yang berbeda. Itu namanya afiah. Ketika dia dalam keadaan kaya, dia tahu dan bisa beribadah dalam keadaan kaya. Caranya orang ibadah yang kaya itu dia tahu. Dalam keadaan miskin, dia tahu cara beribadah dengan cara orang yang miskin. Itu namanya afiah. Ketika dalam keadaan menang, dia tahu cara ibadahnya orang yang menang. Ketika dalam keadaan kalah, dia tahu cara ibadahnya orang yang kalah. Itu namanya afiah. Jangan bisanya beribadah ketika dalam keadaan kaya saja. Tapi dalam keadaan miskin, udah nggak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Qarun. Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa. Nabi sepupu dari Nabi Musa. Sepupu dari Nabi Musa. Setiap hari ketika dalam keadaan miskin, setiap hari selalu bersama Musa. Ibadah-ibadahnya selalu bersama Musa. Kalau sholat langsung di belakang Musa. Ibadahnya luar biasa ketika dalam keadaan miskin. Kemudian dia sudah rasanya tidak betah menjadi orang miskin. Tetapi dia dalam keadaan miskin, dia sangat beribadah, sangat pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dalam keadaan suntuk, dalam keadaan miskin, minta kepada Musa, wahai Musa, tolong doakan aku kepada Allah agar aku ini menjadi orang yang kaya. Sebenarnya Nabi Musa dia tahu bahwasanya gelagat ataupun akhlak adabnya Qarun dia tahu. Beliau tahu Musa. Kalau seandainya jadi orang kaya, sebenarnya dia tidak bisa jadi orang kaya. Musa tahu Musa kalau Qarun itu tidak bisa jadi orang kaya. Tetapi paksa, wahai Musa, nanti kalau seandainya saya jadi orang kaya, saya akan tetap lebih tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memang benar didoakan oleh Musa agar Qarun ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang kaya. Kemudian sedikit kekayaannya bertumpuk sampai kunci gudangnya itu harus dipikul oleh pasukan yang kuat. Saking kayanya. Tetapi dalam keadaan kaya, ternyata dia tidak tahu cara ibadahnya orang yang kaya. Apa artinya? Dia tidak mendapatkan afiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan untuk beribadah dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Kemampuan beribadah dalam keadaan menang atau kalah. Kemampuan beribadah dalam keadaan jaya maupun dalam keadaan terpuruk. Itu namanya afiah. Ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya semasa Rasulullah SAW. Kalau di sini ada namanya perusahaan Sandafi atau perusahaan apa yang kekayaannya mungkin luar biasa. Dia menguasai beberapa hektar. Dulu Ibunda Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, beliau mempunyai 12 perusahaan seperti Sandafi. Kayanya luar biasa. Tapi itu habis untuk dakwah Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf dia itu mempunyai 20 perusahaan seperti Sandafi. Kayanya luar biasa. Tetapi Abdurrahman bin Auf dalam keadaan kaya, beliau sangat pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam keadaan kaya, Abdurrahman bin Auf itu cita-citanya ingin menjadi orang miskin. Kalau kita kembali, cita-cita pengen jadi orang kaya. Kalau Abdurrahman bin Auf cita-citanya pengen jadi orang miskin. Karena apa? Ada doa Rasulullah kalau bisa dipakai. Ada doa Rasulullah, Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wansurni ma'al masakin. Ada doa Rasulullah SAW, kalau mau nanti saya catatkan. Allahumma ja'alni miskinan
wa aminni miskinan wansurni ma'al masakin. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, serta kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Ada yang mau doa itu, Pak? Ya nikah, tadi apa sih saya? Rasulullah itu sangat cinta dengan orang-orang miskin. Ya Allah, jadikan aku orang yang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Itu salah satu cita-cita Rasulullah SAW. Karena apa? Orang miskin itu hisabnya ringan, tidak panjang-panjang, langsung masuk surga. Maka Abdurrahman bin Auf dengan doa Rasulullah yang seperti itu bercita-cita ingin menjadi orang miskin. Dengan apa? Yang kekayaannya sangat luar biasa. Dengan apa? Dengan membeli kurma-kurma busuk di Madinah. Dibeli oleh Abdurrahman bin Auf untuk memberi kekayaan agar orang-orang miskin yang kurmanya busuk akan beruntung dengan kurma yang busuk, agar dia merugi. Agar Abdurrahman bin Auf merugi dengan membeli kurma yang busuk sehingga hartanya habis. Seluruh Madinah kurma yang busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, hartanya habis untuk membeli kurma yang busuk. Cita-citanya apa? Ingin menjadi orang miskin seperti Rasulullah. Tetapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba di negeri Yaman, tiba-tiba di negeri Yaman Allah memberikan wabah. Yang wabah itu obatnya adalah kurma busuk. Kemudian datanglah utusan dari Yaman ke Madinah nyari kurma busuk, akan dibeli 10 kali lipat. Maka kurma busuk yang milik Abdurrahman bin Auf, miliknya orang Madinah, yang Abdurrahman sudah membelinya sampai habis hartanya, itu dibeli 10 kali lipat. Akhirnya gagal jadi orang miskin. Itulah namanya kepandaian Abdurrahman bin Auf dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan miskin.